Dan akhirnya kalau kita melihat sekarang yang sesuatu yang halal ini kayak jadinya seolah-olah kayak Sulit. langka gitu loh, kayak gitu. langka, bukan sulit lagi, langka gitu loh. Kalau udah langka berarti kan udah jarang banget gitu. Mohon izin penjelasan ini Ustaz Syam. Baik, tapi guru Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, pertanyaan yang kami tangkap dari apa yang ditanyakan oleh host kita pagi hari ini dan seluruh jamaah yang mungkin sedang bertanya-tanya dalam hatinya, boleh nggak sih seseorang itu putus asa kemudian mengambil yang haram alasannya untuk melanjutkan hidupnya, atau alasannya karena darurat, karena kalau dia tidak mengambilnya maka nyawanya yang akan terancam? Maka subhanallah, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Dan barang siapa yang mengambil bukan karena keinginannya atau terpaksa melakukannya disebabkan karena mungkin darurat, bisa saja dia meninggal dunia disebabkan karena hal tersebut, kalau dia tidak memakannya maka fala itsma alai, maka tidak ada dosa baginya. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab pernah hukum potong tangan itu dihilangkan. Ketika masa-masa sulit, Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah memotong tangan seseorang. Disebabkan karena apa? Karena pada masa itu memang pada masa sulit dan tidak ada pencuri yang mengambil untuk keinginan dirinya, hanya untuk mengambil untuk menyambung hidupnya. Maka tidak dipotong tangan. Karena ternyata hukum pencurian ini ada 3. Ada satu, yang pertama potong tangan. Ketika ada seorang datang kepada baginda Nabi SAW, seorang wanita yang dituduh mencuri, lalu kemudian diinvestigasi, ternyata betul dia terbukti mencuri dan dia pun mengakui bahwa dia mencuri, maka dia pun akan dipotong tangannya oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW memerintahkan potong tangan dia. Maka datanglah utusan daripada keluarganya, daripada kerabatnya, mengatakan, utus dia, tanya, kasih tahu Nabi, janganlah dipotong tangannya, kasihlah dispensasi, ya, kasihan kalau dipotong tangannya. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan kita tumpul ke atas tajam ke bawah. Mentang-mentang dia adalah seorang wanita yang mungkin punya keturunan yang baik, kalau kita tidak potong tangannya. Disinilah Nabi mengatakan, andai kata pun Fatimah anakku yang mencuri, maka saya sendiri yang akan potong tangannya. Maka subhanallah, hukum Islam tegas bagi yang mengambil yang bukan haknya, mengambil yang haram. Namun Islam juga menyelamatkan nyawa manusia. Ada orang yang misalnya masuk ke dalam hutan, tidak ada binatang yang halal dia dapatkan di sana, kecuali ada satu ekor binatang yang haram, maka dia boleh mengkonsumsinya hanya sekedar untuk menghilangkan rasa laparnya, untuk menyambung nyawanya, bukan untuk menikmatinya. Namun jikalau ada orang yang mengambil hak orang lain atau yang bukan haknya untuk memperkaya diri, untuk keinginannya, untuk hawa nafsunya, maka Islam sangat tegas untuk menghukumnya. Bukankah Nabi SAW mengingatkan, siapa yang mengambil barang orang lain maka itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam. Ya. Saya juga jadi mikir nih. Terus kita